Pembangunan literasi menjadi sebuah keniscayaan bagi semua bangsa, dan karena itu bangsa itu akan mulai pembangunannya seiring dengan perjalanan kemerdekaannya, disesuaikan dengan kondisi realita masyarakat pada saatnya. Saya langsung menukik ke keadaan yang Bapak tanyakan sebelum membandingkan, karena nanti ada materi saya akan berikan. Kita merdeka tahun 45. Ketika 17 Agustus 1945 proklamator kita Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan bangsa ini, kondisi bangsa Indonesia saat itu yang bisa baca cuma 2% maksimal. 98% tidak bisa baca. Anggaran pendidikan tidak ada. Karena itu memang program prioritas nomor 1 Bung Karno saat itu adalah pemberantasan buta huruf. Bahkan dalam buku kami yang tersimpan di sini, itu Bung Karno pernah berjalan dari Blitar ke Tulung Agung hanya untuk mengajarkan pemberantasan buta aksara itu. Dan itu satu negara yang bisa menyelesaikan cepat persoalan ini sampai 80-an adalah Indonesia. Nah, karena itu yang perlu kita pahami adalah literasi itu adalah kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, dan kemampuan mengenal hubungan sebab akibat, kemampuan menyatakan pendapat. Itu literasi paling tahap basic, fundamental. Karena pada saat itu anggaran pendidikan kita sangat minim, saya kira capaian pada saat itu oleh proklamator kita dan seluruh kabinet termasuk pada kabinet Tahrir dan seterusnya itu adalah sebuah capaian yang luar biasa. Nah, sekarang di era Bapak Presiden Joko Widodo, ya tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden ini kan, RPJM 2020-2024 kan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai Indonesia yang unggul. Selalu orang belum betul-betul memahami tingkatan literasi ini dalam konteks untuk pembangunan kualitas SDM. Bahkan orang menjustifikasi literasi itu adalah baca tulis tok. Nah, sebagai sipita saya sebagai orang akademisi, karena bisnis saya adalah dosen perpustakaan, literasi itu adalah tingkatan-tingkatan pengetahuan seseorang. Kalau literasi didefinisikan, itu definisinya adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan yang bisa diimplementasikan. Nah, untuk menjabarkan RPJMN Bapak Presiden, karena kami Perpustakaan Nasional dan lembaga pemerintahan dan kementerian yang dibawa dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kami jabarkan pada 5 tingkatan sebagaimana arahan Bapak Presiden pada setiap kesempatan. Yang pertama, tingkatan pertama literasi itu mau tidak mau memang baca tulis, Pak. Baca tulis hitung dan pembangunan karakter. Jadi pondasi pembangunan karakter itu ada pada level-level prateka SD. Itu sebabnya di daratan Tiongkok tidak boleh anak memegang mobile phone yang di dalamnya ada akses terhadap konten yang tidak mendidik. Makanya kan tidak boleh berinternet sebebas kita di sana. Mereka ciptakan sendiri namanya Baidu dan banyak hal lain yang itu dipastikan bahwa konten yang tersedia untuk anak itu adalah yang membangun karakter mereka. Nah, kemampuan baca tulis hitung inilah yang menjadi parameter surveyor internasional, baik yang ada di OECD maupun di program internasional study assessment atau PISA atau juga UNESCO, untuk menguji tingkat kemampuan literasi pada tingkat basic.
di mana satu naskah rata-rata tebalnya 25 halaman itu diberikan kepada responden yang ditetapkan di seluruh dunia. Besaran responden itu dikaitkan dengan jumlah penduduk. Nah, karena itu pastilah yang paling besar respondennya adalah Tiongkok, kemudian India, Amerika, dan kemudian Indonesia. Hasil riset mereka, baik OECD maupun PISA, untuk level baca tulis hitung loh ya Pak ya, itu ditemukan bahwa dari anak usia 15 tahun setara dengan kelas 2 SLTP, itu tingkat kemampuan bangsa Indonesia untuk memahami makna bacaan itu adalah sekitar 15-20%. 80% dari responden yang mungkin ada 9.000 itu tidak ngerti satu apapun informasi dari naskah yang disodorkan lantaran naskah itu pertama kali dia baca. Berbeda sekali dengan anak-anak di China yang kemudian akhirnya ditetapkan sebagai negara dengan tingkat indeks literasi tertinggi di dunia. Anak-anak itu bukan hanya bisa memahami makna apa yang tersirat dari yang tersurat itu, tapi dia bahkan bisa memberikan critical thinkingnya terhadap naskah yang ada. Karena suatu ketika di 2001 saya ke Tiongkok gitu, dan kami ke sebuah sekolah unggulan di sana, di mana anak-anak kelas 2 SLTP di sana pada saat kita mau belajar itu gurunya dia cuma begini, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang biologi. Tema sentral kita adalah kelapa. Siapa di antara kalian yang bisa mengajari kita tentang kelapa? Itu anak-anak rebutan itu. Dan itu sudah mulai waktu itu sudah memperkenalkan dalam tempat kelapa itu habitatnya begini, akar serabut, kemudian tumbuh di alam seperti ini, pada usia begini akan menghasilkan buah, dan buahnya itu untuk ini, batangnya untuk ini, daunnya untuk ini nih. Dan negara penghasil kelapa terbanyak di dunia ini, negara pengimpor kelapa terbanyak di dunia ini, negara pengekspor. Jadi anak SMP mereka itu sudah world class cara berpikirnya. Tapi jangan langsung bangga bahwa kenapa anak itu pintar. Begitu saya masuk di kelas, karena kita memang tugas, itu anak-anak ada keranjang di samping kakinya di mana isi bukunya minimal 15-20, dan dia baca buku itu untuk dipresentasi hari itu. Nah, ini penting sekali untuk membangun literasi kita. Nah, itu tahapan yang pertama. Yang kedua, literasi adalah kemampuan terhadap pemahaman makna apa yang tersirat dari yang tersurat. Nah, orang atau misalnya kita kenapa bisa menghabiskan 4 atau 5 koran setiap pagi? Karena kita lihat tema-tema sentralnya, kita sudah tahu karena ikuti terus. Jadi kalau membaca koran sebenarnya mengupdate tentang pengetahuan kita dengan situasi yang berkembang di sekitar kita, kira-kira gitu. Tapi kalau tidak membaca, tidak nyambung pengetahuan kita. Karena koran itu menyambungkan pengetahuan kita dengan realita yang ada. Nah, yang paling penting sekarang ini kan, kenapa menjadi sangat penting tahapan literasi yang kedua adalah memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Karena tadi nanti kita pada sampai literasi yang kelima, yaitu kemampuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki untuk menciptakan barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Tapi sebelum sampai ke sana kan kita harus pada literasi yang ketiga. Kalau kita sudah bisa paham makna yang tersirat, ketiga, bagaimana aksesibilitas kita? Nah, ini yang kemudian akhirnya dunia pendidikan itu sebenarnya berada pada suatu perubahan yang luar biasa revolusionernya. Aksesibilitas kita ini kan, kalau dulu kita belajar di kelas itu kan muridnya 40, mahasiswa muridnya mungkin 60, dan apa yang diterangkan dosen itulah yang diketahui mahasiswa. Kalau sekarang itu kan ruang kelas itu kan sudah lama runtuh kan, dan kemudian
universitas world class seperti Harvard, MIT, Stanford itu membuka kelas internet yang ada mata kuliah yang pesertanya 1 juta orang, karena bisa kuliah. Bahkan kita kalau misalnya bisa terkoneksi ke Harvard itu dan mendaftar untuk satu sesi perkuliahan jam-jam 12 malam dengan sekian biaya bayarannya bisa. Masalahnya kalau mahasiswa kita ditanya, kamu mau ikut nggak, untuk apa, kan kita tidak dapat ijazah. Tapi kan perusahaan mengatakan kami mencari tenaga kerja yang bisa bekerja dengan baik tanpa memperhatikan hanya ijazah atau saja. Jadi kemampuan akseptabilitas ini sangat penting. Yang keempat adalah inovasi, kreativitas, antisipasi terhadap perkembangan yang ada. Kalau ini tidak ada, saya menceritakan bagaimana Nokia tidak pernah mengalami kesalahan manajemen, apalagi kesalahan produk. Bagus, tapi karena tidak memiliki inovasi, tidak kreatif, ditinggal begitu saja orang karena adanya mobile phone yang 4G, yang 3G. Siapa lagi yang sekarang pakai Kodak lalu pergi cari mesin untuk cuci foto? Nggak ada lagi kan. Jadi perlu inovasi dan kreativitas untuk mengantisipasi perubahan, termasuk tren yang kita hadapi sekarang ini, Pak. Dan inilah luar biasanya kita, ya kenapa Outrubul Imalobisin 25 tahun yang lalu China menyiapkan lahan 440.000 meter persegi dan di palang besarnya ditulis Build Your Dream 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu dari sekarang itu kan sama dengan tahun 90 kali ya. Ini kan 2021. Berarti tahun 98. Tahun 98 itu dibangun sekitarnya, atau paling tidak sekitar itu. Dan orang-orang terbaik Tiongkok dikumpulkan di situ, kemudian sekarang bisa menghasilkan kereta listrik, mobil listrik. Nah, siapa yang bilang Mercy dan BMW itu kurang inovasi, kurang ini? Luar biasa canggihnya, bukan? Tapi ya jangan buru-buru beli mobil Mercy saat ini kalau ditawari separuh harga, karena yang harus diperhatikan ternyata sudah sedang dibangun sistem pengisian listrik ulang untuk baterai mobil listrik dari Jakarta sampai Banyuwangi, sehingga mungkin 2-3 tahun tidak ada lagi pom bensin. Nah, ini Mercy kurang apa itu, tapi sekali lagi pengetahuan baru akan datang untuk memastikan masa depan datang ke kita jauh lebih cepat daripada yang kita harapkan. Nah, ini literasi yang keempat, tingkatan di sini adalah inovasi dan kreativitas untuk memastikan. Lalu yang kelima itu adalah literasi adalah kemampuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai kompetisi global. Karena itu ketika saya memberikan kuliah umum di mana saja, saya selalu mendapat pertanyaan dari para sivitas akademi, bagaimana akhir daripada percaturan global 25, 30, 40 tahun yang akan datang, Pak? Jawaban saya cuma satu, Pak. Sederhana sekali pula. Apapun yang terjadi hari ini, seluruh negara itu akan mengerahkan seluruh sumber dayanya, kekuatannya. Tidak lain adalah untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera dengan caranya masing-masing. Kenapa? Karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, seperti Brasil, dan mungkin negara-negara di Afrika seperti Pantai Gading, dan terutama Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Ini memang negara yang sumber daya alamnya melimpah, termasuk juga India. Yang lainnya di Gunung Sahara seperti di Timur Tengah, apalagi nanti ketika mobil listrik,
Untuk apa lagi untuk apa lagi minyak bumi, nggak ada lagi minyak fosil kita pakai. Nah ini kan tantangan yang paling fundamental ya. Nah jawabannya adalah hanya ada satu kata dari akhir pesan global: siapa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa, dialah keluar sebagai pemenang. Dan mana negara yang tidak mampu menciptakan barang dan jasa, dialah negara yang akan dijustifikasi sebagai negara pecundang yang kalah dan akan menjadi konsumen. Jadi pilihannya cuma dua. Negara mana yang akan keluar sebagai pemenang dengan segala kemampuan produsennya, dan negara mana yang akan jadi pecundang dengan segala keterbatasannya, terpaksa hanya menjadi konsumen yang terpaksa akan terjadi mobilisasi barang dari produsen kepada konsumen. Dan sebaliknya ada eksploitasi sumber daya bahan baku terhadap negara produsen untuk mensuplai industrialisasinya, dan setelah jadi dikirim kembali kepada negara konsumen. Inilah yang tidak pernah dibahas secara luas. Kenapa sih ketika semua orang bicara revolusi industri 4.0, smart city 5.0, kok Tiongkok malah bikin jalan tol Beijing Moskow udah tembus, Tiongkok bikin jalan tol Beijing Eropa udah tembus, kemudian Tiongkok bikin jalan tol ke Asia Selatan mungkin sudah sampai di Pakistan, sebentar lagi selesai di India misalnya, kira-kira gitu, atau sebaliknya. Tentu juga tidak mungkin Beijing tidak membangun jalan tol untuk Beijing Australia melintasi Indonesia. Karena apa? Pikirannya adalah bagaimana Beijing atau daratan Tiongkok menjadi pusat distribusi logistik untuk seluruh dunia. Karena apa? Secara tidak langsung dia sudah menjustifikasi sebagai negara produsen. Ya tidak usah ditanya. Yang ada di kita ini kan ini made in China. Asus yang adik-adik pakai laptop itu memang dibuat di Tiongkok, tapi karena hubungan diplomatik di Taiwan. Tapi karena sistem diplomasi kita, hubungan diplomatik kita dengan Tiongkok, kita tidak ada secara resmi dengan Taiwan, tapi Asus itu dibikin di Taiwan, masuk di China kirim ke Indonesia. Nah, apa fenomenanya? Suatu ketika saya hadir di suatu daerah, dan saya selalu karena saya adalah basicnya orang sosial, ya saya foto batu bara yang ada di sungai, seperti itu batu bara. Dan saya tanya kepada yang mewakili pemerintah daerah, ini apa Pak? Itu batu bara Pak. Itu harganya satu tongkang berapa Pak? Paling murah 5 miliar, paling mahal 6 miliar. Tapi saya iseng nanyain kepada audiens, kebetulan ada mahasiswa dan dia mengaku semester 6, satunya mengaku semester 7. Saya tanya, kamu tahu nggak itu Pak? Tahu Pak, itu batu bara. Itu berapa banyak di daerah kita? Banyak. Nah saya bilang, kalau cuma jawabnya segitu ngapain jadi mahasiswa, itu tukang beca misalnya. Begitu saya tanya selanjutnya, kamu nggak tahu nggak ini batu bara dikirim kemana? Oh nggak tahu kita Pak. Terus untuk apa orang mengimpornya dari kita? Apalagi lebih tahu, tidak tahu lagi. Ya terpaksa saya munculkan produk, tolong munculkan produk. Yang ini seperti ini, saya bilang kira-kira beginilah. Kira-kira begini, ini mudah sekali kan, sangat sederhana kan Pak. Kira-kira beginilah batu bara kita dibawa ke negara mereka, karena ternyata batu bara itu dikirim ke Tiongkok, dikirim ke India, jadi energi untuk industrialisasi menghasilkan begini, dan dikirim ke Indonesia satu kontainer. Tapi ketika dia kirim ke Indonesia satu kontainer, itu bukan 5 miliar lagi, mungkin 30 miliar, mungkin 40 miliar. Kalau kita satu kirim tadi kontainer itu 5 miliar bahan baku, ketika masuk di Indonesia kembali sebagai suatu produk teknologi, bukan lagi. Jadi ada persoalan yang paling besar dihadapi suatu bangsa yang tidak memiliki
literate yang tinggi. Dan tidak ada satu negara yang akan mendeklarasikan diri sebagai suatu negara yang literate tanpa mampu membuktikan bahwa dia adalah negara produsen. Dalam artian mampu memproduksi karena kemampuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kimia untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bisa. Ya kita kalau masuk ke dalam implementasi sesungguhnya, waktu saya pernah memberi kuliah umum di Universitas Pertahanan ya, saya sebutkan ada nggak bayang kita menciptakan pesawat tempur lebih canggih daripada Sukhoi 35, lebih canggih daripada F-16 Amerika. Sementara sekarang itu mereka sudah menciptakan lebih daripada itu, Pak. Kalau F-16 itu butuh landasan, Pak. Tapi kalau yang diciptakan terbaru sekarang nggak ada butuh landasan, Pak. Karena dia persis seperti burung tekukur, di mana aja dia mau mendarat langsung aja turun, Pak. Ini kan suatu, dari mana mereka dapatkan? Saya selaku pustakawan tidak memiliki kemampuan teknokrat untuk menjelaskan. Tapi saya ingin berani menyimpulkan, tanpa ada orang-orang yang suka membaca untuk melakukan rekayasa engine, ini tidak bisa dilakukan. Jadi mesti dari hasil produk yang canggih itu akan dibaca ulang untuk menghasilkan produk yang lebih baru. Saya mengilustrasikan dengan ini. Pesawat tercanggih pada Perang Dunia Kedua itu milik Jepang. Siapa yang menyangka bahwa pesawat yang canggih pada 78 tahun yang lalu itu sekarang sudah tidak ada apa-apanya dengan F-16. Tapi F-16 ini yang sudah mungkin kurang lebih 20 tahun sudah tidak ada apa-apanya dengan produk terbaru Rusia sekarang. Bagaimana mereka bisa menemukan terus-menerus teknologi yang semakin canggih? Ilmu pengetahuan. Siapa yang pernah menyangka minyak fosil akan tergantikan dengan matahari? Nah, 10 tahun yang lalu ketika saya pindah dari daerah ke sini, di pidato pertama saya waktu itu saya bilang semua akan berubah. Tapi selama matahari bersinar, gelombang laut bergemuruh, kehidupan akan berlangsung. Tapi jangan buru-buru memponis saya, baca dulu buku karena pasti akan ada energi. Sekarang dengan Elon Musk yang punya atap bisa merubah sinar matahari menjadi energi listrik, betapa mudahnya anak cucu kita datang ke rumah, dia colok baterai isi ulang mobilnya, besok dia pulang sudah ada cadangan untuk 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan. Kemudian akhirnya nanti semua rumah punya colokan seperti mengisi mobile phone yang sekarang. Ini yang digambarkan bahwa masa depan itu datang lebih cepat 50 tahun dari yang dibayangkan dengan bantuan teknologi. Jadi ini sungguh luar biasa. Jadi tolong berhentilah pahami perpustakaan sebagai tempat deretan buku-buku berdebu, para pustakawan menjaganya sampai membusuk. Tidak lagi. Paradigma kami jelas. Perpustakaan itu di seluruh dunia saat ini perannya 10% untuk manajemen collection, 20% untuk memanage knowledge-nya, dan 70% transfer knowledge-nya. Bang Andin ini punya buku, nanti dikasih ke bapak-bapak dan Mbak Tami. Bagaimana orang di ini kan, kalau saya menerjemahkan pesan Bapak Presiden, semua kehidupan sudah serba hibrid, serba kolaboratif, serba sinergitas. Tidak ada lagi ego-ego sektoral, ego ilmu pengetahuan, ego kedaerahan, tidak ada lagi. Semua serba kolaboratif. Nah, kami menerjemahkannya namanya perpustakaan berbasis inklusi sosialnya. Jadi mentransformasi perpustakaan sebagai gedung ke tempat simbol orang-orang eksklusif, karena di zaman kerajaan, zaman bangsawan, zaman penjajah, perpustakaan itu menjadi simbol eksklusif. Sampai sekarang masih ada orang-orang untuk menjadikan perpustakaan sebagai simbol eksklusif, karena kalau mau diwawancara harus ada rak bukunya, buku-bukunya kelihatan, ya kan. Persoalan bukunya dibaca apa enggak itu lain. Nah, itu sudah tidak lagi. Untuk apa perpustakaan eksklusif? Tidak lagi, semua harus inklusif. Sebab apa? Persoalan kita yang lebih mandatoris sebagai aparatur sipil negara ada pada lapisan masyarakat yang konon kabarnya
Di dalam data BPS dan Bappenas itu hanya 10% masyarakat Indonesia yang tembus perguruan tinggi. 90% itu adalah ijazah SMA, SLTP, SD dan tidak tamat. Begitu realita ini kita hadapi, dan ada 60 juta kurang lebihnya bahkan itu masyarakat hidup di desa, atau sekarang mungkin sudah 55% dari seluruh penduduk kita yang ada di desa. Dulu memang 70% di desa, tapi terjadi proses pergeseran sehingga sekarang itu orang di kota sudah mungkin tembus 45%, dan ini semakin menantang perlunya kedalaman literasi. Nah, pada saat masyarakat kita dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan dibuktikan dengan pemerintah dipaksa untuk menciptakan undang-undang Omnibus Law untuk memastikan agar mereka bisa diserap pada industri-industri level home industri sampai menengah, maka tidak ada cara lain kecuali transformasi perpustakaan, menyebarkan sebanyak mungkin buku-buku ilmu terapan, dan kemudian mereka di tutorial minimal 1 tahun dan baru dilepas pada saat nanti mereka punya usaha, sehingga kami bisa ketemu dengan orang-orang termarginalkan. Ada yang mantan narapidana, ada mantan TKI yang gagal, kemudian mungkin ada yang hidup di pinggir-pinggir jalan. Itu kami, sehingga sekarang ini kita sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial, sehingga karena sudah beberapa di antara yang ikut dengan program ini dengan sukarela menyampaikan bahwa kami sudah cukup untuk tidak lagi menerima bansos yang 300.000 sebulan itu. Ini kan penting sekali. Karena apa? Kita momentumnya pada menyongsong 77 tahun Indonesia merdeka. Saya ingin kembali kepada histori ketika para founding father kita di awal-awal tahun 20-an, 1920-an itu Bung Karno bersama dengan teman-teman Syahrir, Hatta, Tamalaka dan banyak sekali. Mereka semua ini tidak pernah sibuk mengumpulkan kekuatan persenjataan. Mereka juga tidak pernah sibuk mengumpulkan kekuatan ekonomi. Tapi para founding father kita habis waktunya untuk melahap semua buku-buku baik yang ditulis dalam maupun luar negeri. Karena itu Soekarno itu sendiri memiliki kurang lebih 26 ijazah honoris causa mulai dari Eropa sampai ke Afrika dan Asia. Begitu ke dalam pengetahuan, dan pidato puncaknya pada saat beliau menyampaikan di konferensi Asia Afrika bahwa cacing pun kalau diinjak akan menggeliat melakukan perlawanan, dan itu adalah simbol bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan selembar sapu tangan Bung Karno pada saat itu kepada perwakilan dari Nigeria menjadi sebuah tanda mata yang menjadikan Nigeria sebagai negara pertama yang merdeka dalam konferensi Asia Afrika itu. Yang kedua, esensi kemerdekaan menurut Bung Karno tidaklah pada saat kita menaikkan bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus untuk menandai hari kemerdekaan kita, tapi kemerdekaan itu adalah apabila kita bisa mengantarkan masyarakat kita untuk berdiri di atas kakinya sendiri, untuk mengelola seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dia trisakti. Jadi berdiri di atas kaki dengan kekuatan ekonomi, kemudian berdaulat dari segi kemerdekaan, dan berkepribadian dengan kebudayaan ketimuran kita, yaitu sopan santun, gotong royong, tolong menolong. Saya kira kedalaman literasi founding father kita dari hasil membaca itu sederhana sekali untuk kita melihat bagaimana falsafah Pancasila merupakan suatu dasar negara yang paling sempurna di seluruh dunia. Karena dari semua dasar-dasar negara, dari deklarasi independen negara manapun yang pernah saya baca, tidak ada yang menyamai sempurnanya dengan Pancasila.
Bisa kita baca deklarasi independennya Amerika, bisa kita baca dengan misalnya munculnya Taiwan, kita bisa baca dengan ahimsanya India, atau kira-kira dengan restorasinya Jepang. Nggak ada yang menyamai. Belum lagi kalau kita lihat di dalam naskah akademik BPUKP yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar 45 itu lebih sempurna lagi. Semua itu disusun rapi, tersusun rapi sebagai pengetahuan dari orang-orang yang intelektualnya baik dari segi ekonomi, hukum, bahkan religi dan alam itu luar biasa sempurna. Saya kira generasi muda kita perlu mendalami betul seperti ini sehingga para pondeng padir kita itu bisa mempertahankan. Bahkan pesan-pesan dari pondeng padir kita itu tidak kalah lebih menyentuh nilai kemanusiaan dari hasil membacanya. Bagaimana Bung Karto memberi pesan? Perjuangan kami jelas, musuh kami jelas. Karena itu tidak terlalu berat. Tapi musuh kalian nanti akan menjadi sumir karena Anda akan bermusuhan dengan diri Anda sendiri, dengan tetangga Anda sendiri, dengan sebangsa Anda sendiri. Yang sekarang kita sudah realitanya. Lalu kemudian Bung Hatta mengatakan Anda boleh memenjarakan fisiknya. Ini juga pernah disampaikan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela dan banyak tokoh-tokoh dunia lain, ada Martin Luther King, ada Malcolm X, ada Theresia, dan banyak pemimpin-pemimpin dunia seperti Margaret Thatcher. Anda boleh memenjarakan fisik manusia, tapi Anda tidak bisa membelenggu pikiran dan perasaan setiap orang. Dan dengan membaca itulah kemerdekaan itu akan terus datang. Jadi dalam sebuah buku yang saya baca, dia katakan bahwa ketika semua kebahagiaan berlalu, maka kebahagiaan sejati yang bertahan adalah ketika kita membaca buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan akal, pikiran, dan nurani kita. Jadi ya, pendeta itu senang kalau dia baca buku-buku untuk berkhutbah. Orang-orang sastrawan senang kalau dia baca novel untuk produk-produk film. Jadi ya boleh dikata bahwa membaca adalah sama dengan memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual kita. Sedangkan makan minum adalah memenuhi kebutuhan jasad kita, ya. Sayang sekali bahwa tidak terdapat persamaan yang diciptakan oleh Tuhan pada tanda-tanda fisik kekurangan. Kalau orang dehidrasi kan rasa haus. Kalau orang kekurangan karbohidrat kan rasa lapar. Kalau orang kelelahan fisik rasa ngantuk, ada tanda-tanda fisik. Tapi kalau kita secara nyata tidak memiliki ilmu pengetahuan, tanda-tandanya cuma satu, minder dan terus mengambil langkah mundur, akhirnya kalah. Ini yang terjadi pada masyarakat penduduk asli di beberapa negara yang sedang simbolkan bahwa ada loh negara yang berpindah tangan karena ketidakmampuan meningkatkan indeks literasinya. Siapa yang bilang bahwa Australia itu diberikan kepada James Cook yang datang ke sana abad 17? Padahal ribuan tahun bangsa aborigin menikmati kekayaan. Tapi karena mereka tidak suka baca, tidak punya perpustakaan, tidak ikut berkuliah, suku aborigin di Australia terpaksa dibuatkan undang-undang khusus agar tidak punah. Siapa yang bilang bahwa bangsa Maori tidak menikmati kekayaan alam Selandia Baru ribuan tahun, anak cucunya Kupa dari Melanesia? Tapi ketika datang Abel Tasman di situ membangun perpustakaan dan pendidikan, mereka melempari dengan kotoran ternak. Hari ini Selandia Baru memang negara yang sangat maju, tapi kita tidak banyak melihat orang-orang seperti suku Maori mengambil peran sebagai pemimpin. Begitu juga di Amerika yang hegemoninya tak tertandingi di seluruh dunia. Itu sebenarnya sebuah benua yang sangat kaya, yang sangat besar diberikan kepada suku Indian. Tapi waktu
Christopher Columbus datang bawa buku dengan kapalnya, itu dicuri dan kemudian dibakar. Jadi ini masalah kalau kita tidak cinta literasi. Jadi Mas Guritno, saya mau sampaikan bahwa sejatinya percaturan global saat ini adalah percaturan indeks literasi, yaitu tingkat kemampuan kita untuk penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sekaligus kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu untuk bisa dipakai kompetisi global. Nah, ini warning bagi dunia pendidikan kita yang saya kira terus menjadi instruksi perintah Bapak Presiden, juga dijabarkan oleh Mendikbud kita Bapak Mas Nadiem Makarim, terus mendorong terutama perguruan tinggi agar bisa mengantarkan mahasiswa-mahasiswanya di samping world class dalam penguasaan teori, tapi kita juga sejatinya harus menjadi world class dalam implementasi prakteknya. Sayang sekali problematikanya adalah sistem pengajaran kita memang berbeda sangat tajam dengan negara-negara di Asia Timur dan negara-negara di Skandinavia. Rata-rata di Skandinavia dan Asia Timur itu adalah 50-50, 50% teori, 50% praktek. Indonesia memang tidak lebih dari 10% praktek, 90% teori, sehingga ya mohon maaf ini saya boleh mengutip pendapat gubernur salah satu daerah yang pernah mengeluhkan tentang kualitas pendidikan kita karena beliau didatangi oleh beberapa sarjana peternakan untuk cari pekerjaan. Pak Gubernur, kami dikasih pekerjaan, sarjana, kamu sarjana apa? Ya saya sarjana peternakan. Ya udah, kita berangkat ke peternakan sapi saya. Ketika sampai di sana ternyata belum cukup 10 menit mahasiswa tersebut sudah muntah-muntah. Lalu dia tanya, kamu kenapa muntah-muntah? Saya tidak tahan dengan bau kandang ternak. Lalu bagaimana kamu mengambil ijazah peternakan? Lalu satu kesempatan yang lain menurut beliau didatangi dengan sarjana perikanan. Lalu di daerah tersebut memang adalah salah satu provinsi dengan pulau yang paling banyak di Indonesia. Lalu ayo kita tangkap ikan, ternyata dia tidak bisa berenang. Nah ini masalah. Jadi realitas seperti ini bisa ditemukan ya. Nah di daratan Tiongkok saya suka nonton film-film Kungfu ya. Silat itu kan filosofinya tak akan lahir seorang murid petarung dari seorang guru pecundang, karena akhir daripada film-film Kungfu itu adalah siapa di antara perguruan itu yang gurunya menang, nanti akan melebur ke situ. Nah ini kita lambat menerapkan pembelajaran.